300 nanti dia kelebihan, sedangkan permintaannya adalah 200. Kebutuhan atau demand dan persediaan atau supply, berarti di sini adalah 200. Paham ya? Nah, 200. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau seperti ini sudah 200, berarti distributor A ke tujuan toko 1 yaitu 200 sudah terpenuhi. Nah, berarti distributor A ke mana? Ke ini. Kemana lagi? Nah, ini berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ades Education. Topik kali ini pembahasan mengenai metode transportasi ya pada mata kuliah Teknik Riset Operasional chapter kelima. Di dalam video pembahasan pelajaran ini meliputi satu, pembahasan mengenai Northwest Corner atau metode sudut barat laut, penjelasan mengenai teori dari Northwest Corner dan studi kasus implementasinya. Yang kedua, pembahasan mengenai least cost corner atau metode biaya terkecil dari sisi pembahasan teori dan juga implementasi studi kasusnya. Baik, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, likes, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, untuk metode transportasi adalah untuk mencari solusi terbaik ya dari persoalan transportasi, pengangkutan barang atau produk dari gudang atau pabrik ke pasar tujuan ya dengan biaya termurah. Bila telah didapat diidentifikasi biaya angkut dari pabrik ke pasar serta kapasitas pabrik dan 3 permintaan pasar pun telah diketahui, maka persoalan bagaimana cara pengalokasian terbaiknya dapat dikerjakan menurut Nur ya, 2010. Nah, di sini pembahasan pertama adalah metode sudut barat laut atau Northwest Corner Method ya. Nah, metode yang paling sederhana untuk mencari solusi awal dari transportasi. Nah, ciri dari metode ini adalah alokasi satuan belum memandang biaya transportasi ya. Nah, di sini nanti kita akan mencari ya nilai ya metode transportasi dengan biaya yang optimal ya, biaya yang terendah ya pada saat pengiriman barang. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama mulai dari sudut kiri atas tabel ya. Pojok kiri atas tabel itu nanti kita tentukan sebagai awal kita melakukan penyelesaian ya dengan metode Northwest Corner ya atau metode sudut barat laut. Nah, alokasikan sebanyak mungkin pada X11. Ini X11 adalah X baris pertama kolom pertama ya, tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan ya. Berdasarkan ya permintaannya, demand dan penawaran juga ini biasanya supply persediaan. Artinya X11 X baris 1 kolom 1 karena nanti kita dalam bentuk tabel ditetapkan sama dengan yang terkecil ya di antara nilai A1 dan B1. Nah, yang kedua, setelah kita langkah pertama selesai, kita menentukan pojok kiri atas yaitu baris 1 kolom 1, maka kedua proses pertama akan menghabiskan penawaran pada sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan pertama. Akibatnya tak ada lagi barang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan. Nah, kemudian pengalokasian sebanyak mungkin ke kotak di dekatnya pada baris atau kolom yang dapat dihilangkan. Ya, jika kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahlah secara diagonal ke kotak berikutnya. Ya. Nah, ini kita akan pindah nih setelah baris pojok kiri atas selesai, maka kita akan pindah berikutnya. Ya, diagonal ya. Nah, berikutnya setelah ini lanjut ketiga ya. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan ya, dengan keperluan permintaan telah dipenuhi. Nah, ini langkah-langkah ini kita terus nih sampai permintaan telah dipenuhi. Nah, metode Northwest Corner Rule atau yang dikenal metode sudut barat laut merupakan salah satu pemecahan awal yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan transportasi. Nah, studi kasusnya di sini ya saya jelaskan. Misalkan alat-alat rumah tangga akan dikirimkan dari 4 buah distributor ya. Distributornya A, B, C, D. Boleh saja distributornya misalnya distributor Cikarang yang A, yang B distributor Kerawang, yang C misalnya distributor
mana nih, Tambun, yang D misalnya distributor Cikampek gitu ya, ketiga toko misalnya toko Sofi pertama, kedua toko Pedia, yang ketiga misalnya Lazada, itu bisa ya. Nah, jumlah barang yang siap dikirimkan dari distributor ya, misalnya A B C D, atau tadi nama kota ada distributor, mungkin dia punya gudang ya, tempat persediaan barang ya, tadi seperti ya dari Cikarang ya, boleh ya. Jadi nama itu kalau ada kasus itu nama kota atau itu nggak masalah ya, itu sama juga variabel ya. Di sini semua variabelnya saya sebutkan, ada variabel A B C D ya, masing-masing adalah yang A 300, yang B 200, yang C 600, yang D 500 unit ya. Kebutuhan toko ya 1 2 3, atau tadi Shopee, Tokopedia, Lazada ya, terserah ya, tinggal studi kasusnya Anda tinggal baca saja ya. Kalau di sini saya penamaan variabelnya tuh 1 2 3 masing-masing toko ya. Toko pertama 200 kebutuhannya, toko kedua 1000, toko ketiga 400 unit. Nah, biaya pengiriman adalah ribuan ya, dari distributor ke toko, tampak dalam tabel di bawah ini ya. Tentukan pemesanan fleksibel awal dengan menggunakan metode barat laut. Nah, lihat, perhatikan di sini ya, ini sudah dalam bentuk saya buatkan tabel dari siapa, dari distributor ya ke tujuannya toko. Kalau dibacanya itu distributor A ya ke tujuan toko 1 dengan biayanya itu 5.000 lah anggap ya. Ya, distributor A ke toko kedua 3.000, distributor A ke toko 3 3.000 ya. Distributor A mempunyai persediaan 300. Begitu ya cara membacanya. Saya lanjutkan lagi ya, distributor B ya mengirimkan ke toko pertama biayanya 2.000. Toko B mengirimkan ke toko 2 9.000. Toko B mengirimkan ke toko 3 4.000 dengan persediaannya 200 ya. Gitu ya. Nah, berikutnya distributor C, biaya pengiriman ke toko 1 3.000 ya, ke toko 2 7.000, ke toko 3 8.000, persediaannya 600. Toko D ya, di toko D, distributor D ya, biaya pengiriman 6.000, ke toko 1, ke toko 2 1.000, ke toko 3 4.000 ya. Persediaannya adalah 500. Nah, tujuan toko ini kebutuhannya untuk toko 1 200, toko 2 1.000, toko 3 adalah 400. Nah, jelas ya. Jadi dari studi kasus ini kalau dibuatkan tabel, maka format bentuknya seperti ini ya, paham ya. Jadi kita bisa memahami pembentukan tabel ya dari studi kasus ini ya. Jadi jangan bingung ya, distributor, dari distributor ke tujuan toko ya, dimana distributor A persediaannya 300, B 200, C 600, D 500. Sedangkan tujuan toko kebutuhan satunya 200, toko 2 1.000, toko 3 400. Oke, saya rasa itu ya untuk pembahasan yang ke ini ya. Pertama ya, menggunakan studi Norwell ya. Nah, nanti ini belum ya, metode biaya terendah belum. Saya masih ke sini ya, ke studi kasus ini. Baik ya, saya mulai saja ya untuk implementasi. Tadi pembacaan tabelnya sudah jelas ya. Sekarang kita melakukan pengisian ya, kuantitinya sebanyak mungkin. Yang penting nilai persediaan dan kebutuhan ini harus seimbang ya. Nah, di sini ya nanti kita akan mencari nilai biaya pengiriman yang optimal, yang minimal ya maksudnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini saya kasih tuliskan pengisian dimulai dari sel ujung barat laut pojok kiri atas. Yang mana ini? Ya, berarti baris 1 kolom 1. Kalau yang tadi kan X11 ya, berarti baris 1 kolom 1 sama ya. Ini semua variabelnya A ya. A-nya itu baris 1 kolom 1. Di sini berarti ya kita tentukan dia sebagai awal pertama pengisian dengan metode barat laut ya, ujung barat laut. Nah, berarti di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya.
Nah, di sini kita akan mengisi. Kita lihat ya, distributor A ke toko 1 berapa gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, kalau saya persediaannya 300, saya isi 300 kira-kira. Maka di sini dia kebutuhannya cukup 200. Maka persediaan ini yang dari sini ya, kita cukup memenuhi ya, dari distributor A ke tujuan toko 1 hanya cukup memenuhi 200 ya. Walaupun di sini ada kata-kata ya dengan mengisi kuantitas banyak-banyaknya ya, itu berarti kalau di sini 200 ya kebutuhan toko 1, jangan 300. Kalau 300 nanti dia kelebihan. Sedangkan permintaannya adalah 200, kebutuhan atau demand dan persediaan atau supply. Berarti di sini adalah 200. Paham ya? Nah, 200. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau seperti ini sudah 200 berarti distributor A ke tujuan toko 1 yaitu 200 sudah terpenuhi. Nah, berarti distributor A ke mana? Ke ini. Kemana lagi? Nah, ini berarti yang B, C, D ini nggak bisa nih. Ini udah selesai. Berarti B nggak bisa ke toko 1, C tidak bisa ke toko 1, D tidak bisa ke toko 1 karena toko A sudah memenuhi ya kebutuhan dari toko 1 200. Nah, maka ini saya silang ya. Saya silang yang enak ya. Nah, ini saya silang gini. Ini berarti tidak bisa daerah ini dipergunakan ya. Saya silang. Ini sudah tidak digunakan. Nah, oke ya, berarti daerah sini nggak bisa lagi digunakan, cuma di sini. Nah, saya lanjutkan ya. Di sini berarti toko A masih bisa mengirimkan, toko A, distributor A bisa mengirimkan ke toko kedua. Berapa sisanya? Ya, berapa sisanya? Kebutuhan tujuan tokonya berapa? Tujuannya itu 1000. Maka di sini persediaannya tinggal berapa? Nah, ini persediaannya ini kan di ini nih. Tinggal berapa sisanya? Sisanya kan dia adalah 100. Terus warna ini. Nah, sisanya adalah 100. Nah, berarti ya toko ada distributor A dapat memenuhi ke toko 2 yaitu dengan berapa kepenuhan kebutuhan 100 ya. Nah, di sini artinya distributor A memenuhi toko kedua adalah 100. Nah, diambil dari sini. Nah, di sini otomatis dia akan berkurang nih, otomatis dia akan berkurang ya. Berapa 100 jadi berapa tinggal? Tinggal 900. Yes. Nah, 900. Nah, ini 900. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, berikutnya, nah di sini sudah terpenuhi nih. Tadi ini udah terpenuhi nih. Kita coret lagi nih ya. Kita coret nih, udah selesai. Ini sudah terpenuhi. Nah, maka daerah sini ya, distributor A tidak lagi bisa ngirim ke toko 3 karena kan sudah terpenuhi di toko 1 dan 2. Jadi ke toko 3 tidak lagi dia mengirimkan karena persediaannya sudah dikirim ke toko 1 dan toko 2. Begitu ya cara membacanya, jangan sampai salah. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ya. Sekarang A sudah selesai distributornya. Yang berikutnya ada di distributor B. Nah, dimulainya dari mana? Dari sini karena area yang kolom satunya ya, kolom 1 baris B baris 2 kolom 1 ini, yang kolom 1 udah nggak bisa dipakai karena udah terpenuhi kan. Yang B tidak bisa ngirim ke toko 1, berarti B bisa mengirim ke toko 2 ya. Kita lihat toko B mengirimkan ke toko 2 berapa ya. Kebutuhannya toko 2 ini adalah ya tadi 1000 dikurang tinggal 900. Nah, maka si B ini dapat mengirimkan ke toko kedua adalah sebanyak 200 ya, sebanyak 200. Dia bisa mengirimkan ke toko kedua sebanyak 200, berarti kan terpenuhi ya. Berarti B mengirimkan ke toko 2. Nah,
si B, distributor B tidak bisa lagi mengirimkan ke toko 3 karena sudah persediaannya sudah dikirim ke toko 2. Maka ini wilayah ini kita coret. Kita coret ya. Nah, ini berarti saya tak kasih tanda silang. Ini saya kasih tanda silang. Nah, gitu ya. Nah, ini saya coret. Nah, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, di sini ya, kita lihat nilainya. Tadi kan 900 sudah terpenuhi ya, 200 lagi ya. Berarti di sini ya, jadi 900 dikurang 200. Jadi tinggal 700 ya, gitu ya caranya. Nah, di sini 700. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kita bisa lihat lagi. Sekarang distributor C ya, dia bisa mengirimkan ya, dalam arti bisa kedua atau ketiga, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini adalah distributor C persediaannya ada 600 ya, sedangkan tujuan toko 2 tadi itu awalnya 1000, tapi sudah dikirimkan dari A 100, dari B 200, 300, sisanya tinggal 700. Nah, artinya distributor C bisa memenuhi persediaan maksimal dikasih ke toko kedua. Berapa? 600. Paham ya sampai sini? Dia bisa memenuhi kebutuhan si toko kedua itu adalah 600. Bisa lihat di sini. Dia bisa memenuhi kebutuhannya 600. Nah, 600 ini 700. Berarti kita coret ini ya. Berarti kita coret di sini ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 100. Nah, pakai ini ya, biar nggak saru. Nah, sisanya tinggal 100 ya, karena distributor C dapat memenuhi persediaan toko kedua dengan persediaan 600. Kan di sini 700 tinggal 100. Nah, daerah wilayahnya ya, yang di sini nih dicoret ya, tidak bisa lagi dikirim. Jadi saya tidak bisa ngirim ke toko ketiga. Oke. Ya, kita lihat lagi sekarang ya. Nah, di sini toko D ya. Nah, toko D, distributor D dapat mengirim ke toko 2 maupun ketiga. Kita bisa lihat dulu, berarti kita harus yang di sini, jangan keempat ya. Nah, D di sini distributor D punya persediaan 500, sedangkan toko kedua tinggal memenuhi kebutuhan 100 lagi. Ya, berarti dia distributor D mengirimkan ke toko 2, sisanya ya mengirimkan 100 ya. Jadi saya ulang ya, di sini berarti distributor D dapat mengirimkan ya persediaannya ke toko kedua yaitu 100 ya, karena sisanya 100. Nah, ini berarti di sini ya, saya coret ini sudah terpenuhi. Berarti ya, toko kedua dapat kiriman dari distributor A 100, toko kedua dapat kiriman dari B 200, toko kedua dapat kiriman C 600, toko kedua dapat kiriman D 100. Nah, di sini berarti berkurang dari tadi persediaannya itu tinggal berapa ya? Persediaannya ini ya, persediaannya itu kan sudah diambil 100 ke toko kedua, maka sisanya ini adalah 400. Oke. Nah, kita lihat, nah toko D bisa mengirimkan ke toko ketiga ya, ke toko 3 berapa? 400, sedangkan kebutuhan di toko ketiga juga 400. Nah, berarti di sini ya terpenuhi nih ya, terpenuhi berarti 400. Oke ya. Nah, di sini, nah sampai sini selesai, berarti semua ya. Di sini kita sudah mendapatkan ya pengisian yang sudah terpenuhi. Nah, sekarang gimana? Kita akan menghitung
nilai biaya optimalnya ya. Optimal itu artinya yang biaya terendah gitu ya. Nah di sini hitungannya gimana ya. Nah di sini adalah A1 ya. Di sini ada distributor A1 berarti apa? 200 dikali dengan biayanya. Biayanya berapa? 5 ya, 5.000, 5 aja ya gitu ya. Berarti nilainya berapa? Berarti 1.000. Nah gitu ya. Kita hitung, kita rincikan. Kita lihat lagi yang berikut ya. Ya di sini ya A2 ya. Berarti A2 nih. Ya nih ya, A2 ini A1 A2. A2 sama dengan ya, A2 sama dengan berapa? Yaitu 100 dikali 3 ya. 3.000, tapi kita angka kecil aja 3 ya, sama dengan nilainya berarti 300. Salah ketik 300. Yang berikutnya ya, kita baca yang berikutnya yang B ya. Nah ini B, dia tuh ke B2, berarti dari distributor ke B2 ya. Ini kan B2 ke toko kedua sama dengan ya, ini nilainya berapa? 200 dikali ongkos kirimnya 9.000 ya. 200 dikali dengan 9 ya, sama dengan berapa? 18 ya, 1.800. Nah yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah ini kita udah hitung. Berikutnya yang C ya. C ke toko ke berapa? Ke toko kedua ya, ke toko kedua sama dengan ya, nilainya berarti ya 600 dikali ongkirnya adalah 7.000 ya, berarti ya berapa tuh? 36.000 ya. Nah gitu ya. Nah kita lanjutkan ya. Di sini berikutnya ini udah nih ya. Berikutnya dari D, dari distributor ke toko kedua, berarti ya 100 kebutuhannya dikali ongkirnya adalah 1.000. 1 ya berarti 100. Yang berikutnya yang berikutnya adalah ini D ke toko ketiga ya. Toko ketiga, D ke toko ketiga. Kita bisa lihat ya, yaitu 400 dikali ongkos kirimnya adalah 4.000 nih. Ini 4 nih yang merah ya, kali 4 ya. Sama dengan nilainya adalah 1.600. Oke, itu ya. Kita bisa lihat, coba kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan salah nih saya tadi, bukan 36.000, 42.000 ya, 42.000. Nah berarti di sini ya kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini ya. Coba saya jumlahkan ya, tambah 1.800 tambah 42.000 ya, ditambah 100 ya, tambah 100 ditambah 1.600. Nah itu totalnya ini di sini ya, totalnya ya, biaya pengiriman 46.800 ya, tinggal ditambahin nolnya aja ya. Berarti total biaya pengirimannya itu
B optimalnya adalah 46.800. Inilah dengan cara menggunakan metode Northwest Corner. Nah, kalau hitung lagi ya di sini ya, jangan sampai salah ya penghitungannya ya. $4.200. Oh, kok saya kebanyakan yang 4.200 nih. Waduh, saya tukung 42.000. Pasti dia hilangin satu ya. 200 kali 5 1000, benar. 100 kali 3 300 ya. 200 kali 9 1.800 ya, benar. 16 kali 7 4.200. Aduh, kenapa 42.000? 100 ya. 400 kali 4 1.600 ya. Ya, ini berarti ini ada saya ulang hitung lagi dari awal ya. 1.000 tambah 300 tambah 1.800 ya, tambah 4.200 ditambah 100 ditambah dengan 1.600 ya, 9.000. Salah saya ya, jauh banget angkanya, jauh banget. Maaf, ini kesalahan kelebihan angka. Berarti totalnya adalah 9.000 ya, 9.000 nih ya, tinggal tambahin nolnya 3 aja nih ya. Berarti itu untuk metode Northwest Corner ya, bahwa biaya pengirimannya adalah 9.000 ya, 9.000 ya, yang sebagai biaya optimal ya, sebagai biaya optimal ya. Nah, berikutnya nanti saya akan melakukan perhitungan yang menggunakan metode biaya termurah yaitu ya. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya nilainya. Jadi biaya optimal ya pengiriman ya adalah 9.000. Oke, baik, saya lanjutkan ya untuk metode yang kedua. Baik, saya lanjutkan ya. Metode yang kedua adalah metode biaya terendah atau least cost method ya. Metode biaya terendah atau least cost method berusaha mencapai tujuan minimalisasi biaya dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit. Ini menurut Rangkuti 2013. Baik, prosedur metodenya adalah ya, yang pertama A, pilih variabel kotak dengan biaya transport terkecil ya, dengan alokasi sebanyak mungkin ya, untuk terkecil minimal ya. Nah, nanti kita tentukan dari tabel itu ya alokasi ya yang terkecil ya dari biaya transportasi ya, biaya pengiriman terkecil itu kita pilih ya sebagai awal perhitungan pertama. Ini akan menghabiskan baris atau kolom ya. Nah, bisa lihat nanti dari implementasi kasusnya. Dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu yang tidak terisi atau tidak dihilangkan. Pilih nilai terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan dari toko ya, dari kebutuhannya si toko. Kalau ini contohnya toko ya, bisa juga customer ya, atau mungkin kebutuhan dari pabrik ke supplier gitu, bisa aja ya. Nah, atau ke vendor. Nah, yang ketiga, lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi ya, sampai terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita tinggal menghitung biaya optimal pengirimannya. Nah, nanti metode biaya terendah ini saya bandingkan dengan metode corner ini ya. Nah, ini metode Northwest Corner ini ya, atau metode sudut barat laut. Mana sih metode yang biaya paling optimal? Apakah metode barat laut ya, atau metode biaya terendah atau least cost method ya. Nah, lanjutkan proses penawaran setelah. Maka metode transportasi yang dapat digunakan untuk mencari solusi optimal adalah metode batu loncatan atau stepping stone method dan metode potensial. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini nanti ya kita bisa lihat di sini loncatan. Nah di sini kasusnya sama ya, kasusnya tuh sama ya, saya ambil yang sama karena
biar kita membandingkan ya antara metode ya barat laut dengan metode biaya terendah ya, atau istilahnya tuh tadi di sini Northwest Corner ya, metode sudut barat laut dengan metode least cost method atau metode biaya terendah. Nah, saya menggunakan studi kasus sama, nanti kita bisa lihat biaya optimal mana ya di antara dua metode tersebut. Sama ini juga ya penjelasannya. Jadi Anda harus sudah paham ya. Saya mengimplementasikan ke dalam tabel ini, Anda harus paham. Ini distributor A kirimnya ke 123, persediaannya 300. B kirim ke toko 123 dan persediaannya 200. C ya ke toko 123 dengan persediaan 600. Yang D ya distributornya kirim ke toko 123 ya, ini biayanya persediaannya 500 ya. Kebutuhan setiap toko 1 200, toko 2 1000, toko 3 400, sama ya. Ini kalau dijumlahkan ya berapa gitu ya, ini 200, 1000, 1200, 1600 ya gitu ya. Ini juga kalau ditotalkan berarti 1600 gitu ya. Nah oke, saya rasa itu saya langsung mengimplementasikan ya dengan menggunakan metode biaya terendah atau least cost method. Baik, saya mulai saja pada least cost method, metode biaya terendah ya, dimana langkah awal kuncinya adalah pengisian awal dengan menentukan nilai biaya terkecil, biaya pengiriman. Ini dulu saya hapus ya, ini sudah ini ya. Nah di sini pengisian awal dengan menentukan nilai biaya terkecil ada nih di 1 ya, biaya terkecil nih ya. Ini kan tadi 1 2 3 5 gitu semua. Nah ini biaya terkecil adalah 1000 lah, 1000. Nah maka di sini ya kita mengisikan mana? Kita mengisikan distributor B ya akan mengirimkan persediaan ke toko kedua yaitu 500. Ini 500 saya ketik 500. Nah selesai ini ya toko ini, maka di sini ya kita coret nih 1000 ini ya, 1000 kita coret, sisanya tinggal berapa? Tinggal 500 ya, sisanya tinggal 500. Nah berikutnya kita bisa lihat di sini ya, daerah D, kebutuhan D hanya bisa berarti menyuplainya ke toko kedua, ke toko 1 nggak bisa, ke toko 3 nggak bisa karena sudah persediaannya sudah terkirim semua ke toko kedua. Maka ini kita kasih tanda silang ya. Ya kalau nggak tanda silang nanti kita lupa nih, nanti kita hitung lagi dia gitu ya, paham ya. Nah oke ya. Nah sampai sini paham ya. Yang berikutnya kita tentukan lagi biaya terkecil 2 ya kan, 2 ini berarti ya di sini artinya distributor B mengirimkan persediaan ya ke toko 1, yaitu dia persediaannya distributor B 200, tujuan toko 1 kebutuhan 200 pas ya, berarti ini kita isi 200 pakai tanda ini pakai tanda 200. Nah ini berarti apa? Berarti di sini ya kita coret dulu ya, ini habis, terus daerahnya berarti B, distributor B hanya bisa mengirimkan ke toko 1, ke toko kedua sudah tidak bisa terkirim, dan ke toko keempat juga ke toko 4 ke toko ketiga juga tidak bisa kirim ya ini. Nah kita bisa lihat ya, ternyata juga ya barisnya habis, ini juga habis nih kolom, ini kolom habis ya, kolom habis. Nah kolom habis itu loh, ini kolom habis. Nah di sini kita bisa lihat, nah di sini ada ini nih, ada pengesan apabila ya, catatan ya. Jadi saya kasih catatan di sini. Mungkin kalau nanti kasusnya lain lagi bisa beda tuh ya. Apabila baris dan kolom habis ya pada saat ya pengisian
ya pengisian nilai ya kuantitas yang terpenuhi, maka akan diberikan nilai 0 atau nilai semu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, nilai semunya itu siapa sih? Yaitu nilai yang ini, yang kita lihat tadi nih. Ini kan tadi ini nih ya. Kita nilainya itu nggak mungkin di sini, karena tadi ini ya dia itu posisi di bawah. Maka di sini kenapa nggak 66? Karena sudah selesai, berarti itu di sini ya. Saya malah hapus. Ini aja ya. Ini berarti saya ini kan ya. Ini artinya ya dikasih hasil, yaitu ini nilainya adalah 0 ya 0. Nah, kenapa sih di kolom ke-1 ya? Nah, jadi dia tidak di ini ya, tidak di sini, karena distributor B sudah mengirim nilainya ya, dia sudah mengirimkan nilainya ke toko. Tunggu sebentar ya, ini baterai saya sudah mau habis. Saya isi dulu ya, ini dulu, cas dulu ya. Jadi nilainya itu ya, tadi baterai saya laptopnya. Oke, baik. Nah, di sini berarti ya, kenapa yang di C ya, di C ini ya, karena di sini ya C yang 3 ini adalah nilai semu ya. Di D nggak mungkin ya, di D karena tadi areanya sudah habis. Yang di 5 ya, ini ya, ini karena di B sudah ngirim, berarti distributor berikutnya C. Nah, ini maka yang di sini semu, nilainya 0 ya. Nah, berikutnya kalau misal nilai terkecilnya biaya terkecilnya ada 2 sama, kita milih sembarang ya. Tapi ya ada tapinya ya. Kita akan melihat dengan kondisinya ya. Dengan melihat kondisinya. Nah, kita bisa melihat di sini kondisinya, bahwa di sini yang bisa ya. Di sini kan kita bisa lihat. Ini kalau saya 3 dengan 3 ini ya. Kalau saya ngambil di sini ya 500, tinggal 100 ya. Kalau saya ngambil dari sini 300, maka saya akan ngambil dari sini sembarang saja, yaitu saya akan ambil yang tujuan toko kedua ya. Tujuan toko jadi dari distributor A ya, yaitu ke toko kedua ya, dengan kebutuhannya adalah dia ada 300. Di sini masih ada 500. Maka di sini saya akan coret ya, saya akan coret di sini ya. Nah, di sini maka sisanya di sini kan tadi tinggal 200 ya, sisanya 200. Boleh sembarangnya 3 atau ini ya, tapi saya akan mengambil yang di sini ya. Boleh sembarang karena ada biaya yang sama ya. Saya ambil yang di sini 300. Nah berikutnya sisa masih 200, ini belum tertutup ya. Nah, di sini ya sudah tertutup, kebutuhan A hanya bisa memenuhi tujuan toko kedua yaitu 300. Nah, berarti di sininya dicoret ya, yang di ini, yang kebutuhan ini dicoret. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita tinggal lihat lagi di sini ya. Di sini berarti ya, kita bisa lihat ya, bahwa tinggal berapa sisanya, 200. Maka kita tinggal di distributor 7 dan 8, udah pasti 7 ya. Nah, 7 ini ya. Nah, kebutuhan toko kedua itu 200. Sedangkan distributor saya punya persediaan 600. Berarti dia bisa memenuhi sisa dari tujuan toko kedua kebutuhan 200 ya, dengan mengisi 200. Ya, paham ya sampai sini, jangan bingung ya. Nah, 200. Nah, sisanya ya, ini berarti kan
kita tinggal coret nih ya, kita akan kurangi dia nih. Ya, kita kurangi dia, berarti sisanya itu ya tinggal 400. Nah ini juga tadi saya lupa coret ya, yang ini nih juga nih, tadi kan udah habis nih dicoret mestinya ya, yang udah selesai ini dicoret, ini juga dicoret ya gitu ya. Ya tuh, tapi tahu kan ya. Nah sisa 400. Nah 400 berarti yang C, sisanya kan biaya terkecil tinggal 8 ya. Nah berarti di sini adalah kita bisa lihat bahwa nilainya itu wah, tinggal mengisi 400 ini dengan kebutuhan toko ketiga itu 400. Jadi distributor C dapat mengirimkan ke toko ketiga sebesar 400 kuantiti ya. Nah 400, terus saya kasih tanda ini 400. Nah ini berarti saya coret. Nah ini tadi saya coret nih ya, saya lupa coret ya, tapi tahu ya, paham ya, tadi ini udah saya coret. Nah ini berarti 400, ini berarti habis. Oke, berarti hasilnya ini seperti ini ya. Tinggal kita mengetahui ya apa kira-kira membandingkan ya antara least cost method atau metode biaya terendah dengan metode ujung barat sudut ya, atau istilahnya tadi adalah northwest corner ya, yaitu metode sudut barat laut ujungnya, metode sudut barat laut atau northwest corner yang tadi nilainya 900 ya, total biaya optimalnya itu 900. Nah kita hitung dulu ya untuk yang ini ya, less cost method atau metode biaya terendah. Nah caranya juga jangan lupa ya, ini yang enak mana pas. Nah oke, di sini ya. Nah di sini berarti ini A2 ya, A2S pakai warna hitam aja. A2 sama dengan gitu ya, ini A ke toko kedua, distributor A ke toko kedua, dimana 300 dikali dengan biayanya adalah 3 kan. Berikutnya distributor B ke toko 1, berarti B1 sama dengan berapa, 200 dikali dengan 2 gitu ya. Ini belum saya jumlahkan dulu ya, ini berarti 900 ya gitu ya, ini berarti 400 ya, bacanya gitu ya. Berarti distributor C ke C1 ini 0, nggak usah dihitung, lewatkan. Distributor C ke toko kedua ya, C2 berarti ya, C2 nya berarti berapa, 200 dikali biayanya 7 ya, berarti 1400. Nah berikutnya ya, distributor C mengirimkan ke toko ketiga C3, berarti ya sama dengan berapa, 400 dikali dengan 8, berarti berapa tuh, 3200 gitu ya. Nah berikutnya adalah C4 ya, C berapa, kok C4. Berikutnya adalah tadi C3 sudah, berarti berikutnya D2 ya, distributor D ke toko kedua ya, D yaitu D2 sama dengan ya 500 dikali ongkirnya 1.500, 1.000 lah. Nah tinggal kita yang enak di mana nih? Ini nggak apa lah ya, saya pindahkan dulu ya. Aduh udah ada. Ini kalau di Paintbrush begini. Oke lah ya, ini pokoknya udah. Nah ini kalau ditotalkan ya, ini total
Totalnya itu ya kita totalkan. Totalnya itu ya sama dengan, nah kita hitung dulu ya, 900 ya, saya biar nggak salah, 900 ditambah 400 ditambah 1400 ditambah 3200 ditambah dengan 500, totalnya adalah 6000 ya, 6400. Nah ini untuk metode yang less cost ya, ini dia. Ya ini ya, kecilin dikit ya. Nah ini yang less cost itu totalnya adalah 6400. Nah tadi yang totalnya si ya, totalnya si ini ya, totalnya si saat tadi ini 9000 ya, 9000 Northwest Corner ya, ini dia ya, Northwest Corner yaitu ya sudut barat laut, saya singkat aja NWC ya. NWC ini ya, terus NWC ya, NWC ini dia itu adalah nilainya NWC itu adalah 9000 ya, saya tarik garisnya. Nah ya, ini ya, kesimpulannya berarti bahwa dengan metode less cost method bisa segedekannya. Jadi kesimpulannya dengan metode less cost method atau metode biaya terendah itu menghasilkan nilai optimal total biaya pengirimannya itu adalah 6400. Sedangkan NWC ini sudut barat laut ya, biaya optimalnya 9000. Jadi kesimpulannya dengan dua metode ini ya, biaya optimal yang paling terendah dengan metode less cost method atau metode biaya terendah ya, paham ya. Nah, itu perbandingannya. Tadi yang NWC itu sudut barat laut ya, total biaya pengiriman optimalnya 9000 ya, sedangkan yang less cost method itu biaya pengirimannya hanya 6400. Oke, saya rasa materi untuk pertemuan kelima ya sudah selesai ya, saya menjelaskan yaitu metode Northwest Corner, metode sudut barat laut, dan less cost corner, metode biaya terkecil. Nah di sini kita bisa ambil kesimpulan metode biaya terkecil inilah metode total biaya pengiriman yang paling optimal dibandingkan metode sudut barat laut ya. Nah itu ya, terus kalau Anda lihat ya, memang ada perbedaan yang diingat ya. Di sini juga kok nggak kayak gini nih, ini ya kalau udah habis dicoret juga ya, jadi ada kelupaan saya mencoretnya. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya materi kelima ya, teknik riset operasional dengan metode transportasi ya. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya mohon maaf apabila ada interpretasi saya yang salah di dalam menjelaskan, tapi saya berusaha untuk memperbaiki di saat itu juga. Seperti tadi cara menghitung ternyata ada kelebihan ada kekurangan ya. Itu saya mohon maaf, tapi saya sudah benarkan ya, dan Anda sudah lihat sendiri ya, saya merevisinya, dan juga mungkin ada kata-kata yang salah ya. Anda bisa nanti berkomen di bawahnya kalau Anda ada yang kurang paham ya dari penjelasan saya, bisa berkomentar di bawah, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya dengan baik. Baik, sebelum saya akhiri ya video pembelajaran ya teknik riset operasi ya, jangan lupa untuk memberikan support saya ya, dengan caranya bagaimana mengklik subscribe, like, dan notice bellnya ya, agar
saya akan bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lain ya, sehingga Anda mendapatkan ya video pembelajaran dari saya yang bisa saya pertanggungjawabkan secara ilmu akademik. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.